warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di akun gua Beta Kings Indonesia. Kali ini gua lagi berada di galeri bersama dua orang penanggung jawab dan satu breeder ya. Breeder yang ada di Tong Beta Farm, namanya Om Iksan tuh orangnya di belakang ya guys. Orangnya di belakang, di balik layar tuh, di balik layar tuh. Nah, sekarang di sini gua akan kulik sedikit kapan berdirinya Tong Beta Farm, terus bagaimanakah tips dan triksnya cara ngebreed ikan, dan yang ketiga itu bagaimana untuk masalah penjualannya teman-teman. Oke, di sini ada dua orang penanggung jawab yaitu Om Ben dan Om Afdal. Ya sekarang Om Afdal, Om Ben, saya mau nanya, ini untuk Tong Beta sendiri awal mulanya bagaimana sih bisa berdiri sebesar ini? Tong Beta itu berdiri itu mulai kita aktif di Jepang itu tahun 2014. Tahun 2014 kita mulai breeding untuk cupang aduan. Jadi awalnya kita cupang aduan, dan emang main fish kita, maksudnya ikan utama kita itu memang ikan aduan. Kita udah dikenal di cupang aduan awalnya, kurang lebih udah 7 tahun lah sampai dengan sekarang gitu loh. Nah terus tahun lalu, tahun 2020, awal tahun 2020 kita mulai merambah ke ikan hias, karena kita lihat prospeknya bagus juga gitu kan. Antara ikan cupang aduan dengan cupang hias itu untuk di breedingnya itu nggak beda-beda jauh lah, berdasarkan pengalaman yang sebelumnya yang kita punya. Oh begitu ya, oke. Untuk berdirinya, untuk mulai di ikan hias itu di awal tahun 2020. Oke, itu awalnya dari ikan apa dulu Om? Kita waktu awal itu multicolor. Jenisnya multicolor karena menurut kami nih multicolor itu kan warnanya banyak, bagus gitu. Jadi untuk semua semua orang gitu pasti suka ikan hias itu dari warna dulu. Iya, benar. Jadi nggak satu warna spesifik, satu jenis spesifik, tapi yang pola warnanya banyak gitu sih awalnya. Oh gitu. Ya, siap. Untuk breedernya sendiri Om Iksan ya? Untuk breeder di kita sampai dengan saat ini penanggung jawabnya Pak Iksan. Oke, siap Pak Iksan. Om Iksan, saya punya pertanyaan nih meskipun agak jauh dari kamera ya. Jadi pertanyaannya gini Om Iksan, gimana sih tips dan triksnya Om Iksan tuh bisa ngebreed ikan-ikan yang sangat-sangat bagus seperti ini Om? Ya gini deh, mungkin bisa saya terjemahkan dari yang Om Iksan lakukan. Jadi awal mulanya itu kita pilih jenis dulu, jenis apa yang mau kita breed, mau kita ternak gitu ya. Oke. Nah kita harus pastikan dulu kalau calon indukan nih, dua calon indukan ini nih, male dan female-nya itu benar-benar gen yang kuat, dia memiliki genetik yang kuat. Artinya kalau sebutan di dunia cupang itu F3 lah minimal. F3, gitu. yes. F3 minimal. Jadi pada saat kita breeding, keturunannya itu udah pasti seperti indukannya, udah nggak mecah, nggak gen liar lagi gitu. Istilahnya sih seperti itu gitu. Nah pertama kita pilih jantannya dulu yang menurut kita itu kondisinya bagus, sehat. Terus yang kedua indukannya yang benar-benar siap. Kita lihat dulu kan kelihatan tuh dari telurnya, dari luar, dari mulai perut sampai dengan ekor itu biasanya penuh. Yang sampai maksimal itu baru yang kita pilih untuk jadi indukan. Oke. Gitu. Oh begitu ya. Iya. Kalau untuk penjualan sendiri di sini berarti yang lebih tahu Om Afdal ya. Kalau untuk penjualan sendiri tuh bagaimana Om kira-kira untuk di Tong Beta Farm ini? Gimana menurutnya? Enggak. Saya sedikit aja. Nanti Om Ben yang nambahin. Kalau penjualan di Tong Beta Chan atau Tong Beta itu sama aja sih, kan satu grup, ya kan. Penjualan kita sih di galeri
itu hampir di seluruh Indonesia bisa. Nah, terus kita sistemnya partaian, bisa angker, bisa satuan, itu aja. Kalau masalah penjualan, alhamdulillah sampai saat ini masih stabil. Itu aja. Oke, ya siap. Om Ben, saya ada pertanyaan lagi nih Om Ben. Apakah benar ya yang dibilang oleh netizen itu ikan cupang tuh harganya turun? Om Ben bisa menjelaskan? Kalau kita mungkin bisa balik dari prinsip ekonomi ya. Biasanya sih seperti itu. Apapun pasti balik lagi prinsip ekonomi. Kalau supply-nya banyak, demand-nya juga kan akan merata gitu kan. Iya benar. Tapi kalau untuk saat ini memang agak menurun karena banyak nih breeder sekarang udah mulai banyak, supply ikannya juga udah banyak. Jadi bukan menurun sih, artinya menyebar ke banyak peternak gitu, menyebar ke banyak peternak. Nah, tapi di dunia ikan hias ini sepertinya itu mainnya main tren gitu kan. Tentunya kan masyarakat pasti kalau ikannya itu aja, jenisnya itu aja, itu bosan gitu. Nah, kita harus bisa inovasi untuk membuat genetik baru yang lebih bagus, atau ya maksudnya kalau kita punya ikan spesifik yang orang lain belum punya atau breeder lain belum punya, itu harganya bisa lebih tinggi. Karena mungkin hanya beberapa yang bisa mengeluarkan gen itu. Gitu kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir nih Om dari saya. Apa nih masukan buat Om agar percupangan di Indonesia ini bisa terus maju dan berkembang, Om? Kita semua berharap mudah-mudahan ikan cupang hias itu bisa lama, bisa langgeng gitu kan, bisa dicintai oleh masyarakat khususnya Indonesia gitu kan. Nah, di sini mudah-mudahan para peternak itu bisa bersatu dalam arti menjaga stabilitas harga gitu kan. Kalau stabilitas harga bisa dijaga, itu peternak kita itu akan tetap semangat gitu, nggak sebentar beternak sebentar enggak, karena harga turun naik. Tapi yang mesti kita jaga stabilitas harga, jangan sampai ada seperti kalau istilah boleh dibilang kayak politik dumping lah. Jangan harga yang normal didumping karena barang banyak dikasih harga murah, jadi nanti akan jatuh harga ikan tersebut gitu. Sama kualitas. Ya, kualitas ikan mesti jaga gitu. Ya jangan sampai kan sebenarnya jangan sampai ikan-ikan lokal kita itu kalah dengan yang dari luar, karena sebetulnya awal mula asal muasal ikan cupang itu awalnya dari Indonesia. Setuju. Betul. Mudah-mudahan kita bisa lestarikan terus. Jadi tuan rumah di negeri sendiri. Benar, gue banget. Asli. Berarti ini totalnya yang tadi udah saya review ada sekitar 800 kurang lebih 800 kolam atau 800 lubuk ya. Iya, betul. Benar. Udah banyak lah pokoknya ya untuk customer kirim partaian atau angkut kering Om ya. Kalau untuk customer kita sudah bisa kirim ke seluruh Indonesia, kita ke Kalimantan, ke Sumatera, Pulau Jawa, bahkan ke Nusa Tenggara gitu, kita juga udah pernah kirim. Dan ke luar juga kita udah beberapa negara pernah kita kirim juga, ke Malaysia, ke Thailand. Alhamdulillah. Berarti intinya kalau kita pengen punya genetik bagus, belilah indukan yang bagus teman-teman. Nah itu, jangan pengen punya genetik bagus tapi beli harganya yang di bawah rata-rata teman-teman. Jadi ini hobi bukan paksaan. Oke teman-teman, jadi gue berterima kasih sudah bisa berkunjung di Tong Beta Farm ya teman-teman, yang lokasinya di daerah Jati Asih, Bekasi. Jadi buat teman-teman untuk seller atau breeder, persatukanlah yang namanya dunia percupangan. Jadi kita bikin komunitas nih untuk satu negara, kita membanggakan nama Indonesia, membudidayakan ikan cupang tersebut teman-teman. Jangan sampai pudar teman-teman, itu aja harapan dari gua. Terus juga teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya, nanti semua ada di deskripsi di YouTube gua.
Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, mampir ke sini ya teman-teman, karena ikannya banyak banget teman-teman. Kalian bisa pilih sendiri mau jenis avatar, blue rim, multicolor, Nemo Cooper Gold, Avatar Cooper Gold, dan Iron Man. Oke teman-teman, gua pamit undur diri. Terima kasih. Tadi dulu sekali lagi tolong perkenalkan namanya sama Om Ben. Perkenalkan nama Tong Beta Fish. Oh, Tong. Ini lu skip nggak? Ya skip. Lu skip kan? Ya. Om, ya, ini untuk perkenalan aja. Tong Beta Farm itu awalnya dari mana Om, nama Tong Chan Beta Farm? Nah, awalnya kita itu namanya Tong Beta. Kenapa sih kita pilih nama Tong Beta? Karena media untuk peternaknya itu kita pakai tong gitu, beberapa tong, karena menurut kita itu lebih efisien karena tidak terlalu banyak makan tempat dan bisa dipindah-pindahkan gitu. Dan pada saat ganti air juga gampang, bisa tinggal disebutkan kalau ikan itu Jepang kita harus sering main air. Benar. Terus kita berkolaborasi dengan Om Afdal, ya, Om Norman juga, Chan Beta Chan. Terus kita kolaborasi jadi namanya Tong Chan Beta. Tong Chan Beta. Oke. Jadi begitu ya guys, asal mualanya namanya Tong Chan Beta. Oke teman-teman, mohon maaf apabila gua ada salah-salah kata, tolong dimaafkan ya teman-teman. Jadi begitu podcast yang udah gua bikin, ya tanpa tim gua nggak bisa menjalankan misi ini teman-teman. Ada Cang Aziz dari Tropical Nature Beta dan ada Bang Aditya dari Beta.Prestige. Teman-teman jangan lupa di follow-nya. Gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gadok. There won't be one more time.